Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Baiklah, di pertemuan hari ini kita akan membahas KD baru, yaitu KD 34. Dan insya Allah ini jadi KD terakhir kita di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, kita mulai saja. Jadi sebenarnya KD yang akan Anda pelajari ini adalah tentang if clause tipe 2 dan tipe 3. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengulang kembali materi if clause yang ada di kelas 10 atau kelas 11. Jadi hari ini kita ingin memahami dulu apa conditional if. Dan kebetulan untuk di judul modul yang Bapak bahas kali ini tertulis conditional if dan subjunctive, karena ini ada hubungannya ya. Baiklah, untuk yang pertama penjelasan singkat tentang if clause ya. If clause atau juga dikenal sebagai if conditional, ini ada beberapa versi istilah ya. Ada yang mengatakan sebagai if clause, ada yang if conditional, ada juga yang mengatakan conditional if. Ya, tergantung versi atau istilah ya. Ini digunakan sebagai bentuk pengandaian. Nah, pengandaian itu jikalau kita melihat ke dalam bahasa Indonesia barangkali lebih tepat penyataraannya dengan jika maka ya. Nah, baiklah, kita lihat ini dari penjelasan singkatnya. Berikutnya adalah jenis conditional if atau if conditional. Ada 3 tipe, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 berpola if tambah subjek diikuti kata kerja bentuk pertama. Nah, ini pengandaiannya ya. Kemudian ada subjek, kemudian will tambah verb 1 dan dipisahkan dengan tanda koma di sini. Tanda koma. Ini adalah syarat dan ini adalah hasil. Jadi if subjek tambah verb 1 merupakan syarat agar subjek tambah will tambah verb 1 terlaksana. Posisinya tidak harus selalu if clause di awal, bisa saja nanti di belakang. Cuma jika di belakang dia tidak dipisahkan dengan tanda koma. Mungkin ada pertanyaan kenapa kok dipisahkan dengan tanda koma. Menurut struktur bahasa, kondisi if clause ini berada sebagai keterangan, dan sementara yang ini adalah subjek predikat atau barangkali nanti ditambahkan objek di sini ya. Hanya saja Bapak tidak berikan di sini. Nah, makanya kalau ketika keterangan berada di depan, kita harus memberikan pemisah berupa tanda koma. Nah, di sini dia. Oke, baik. Nah, subjek tambah will tambah verb 1, nanti if tambah subjek tambah verb 1. Oke, baiklah. Barangkali lebih baik Bapak tambahkan saja di sini ya, supaya tidak bingung. Jadi subjek kita tambah will, oke. Ditambah dengan verb 1 ya, tambah verb 1. Kemudian if, nah, ya, if tambah subjek, kemudian ditambah dengan verb 1 lagi. Oke. Ini Bapak warna atau Bapak italic saja ya. Nah, oke. Ini kalau tadi di awal. Nah, sekarang if-nya berada di akhir. Ini masih mungkin terjadi ya. Kenapa disebut masih mungkin terjadi? Karena ini contohnya barangkali kita lihat di tipe 1 di sini di bawah, jika Rahmat belajar dengan keras dia akan lulus ujian besok. Ini posisi if di awal ya. Nah, berikutnya Rahmat akan lulus ujian besok jikalau dia belajar dengan keras. Karena ujiannya besok, maka masih ada kemungkinan si Rahmat bisa lulus ujiannya. Nah, ini artinya jika Rahmat belajar dengan keras, maka dia akan lulus ujian besok. Ini berarti Rahmat masih memiliki kesempatan untuk lulus ujian dengan syarat, yaitu belajar dengan keras. Nah, ingat syarat. Jadi if clause-nya ini adalah syaratnya. Ini if clause tipe 1 ya. If clause tipe 2 ini unreal ya, atau disebut dengan hayalan. Kenapa disebut hayalan? Karena kondisinya if clause ini tidak akan terwujud sebenarnya ya. Tidak akan terwujud, tidak memungkinkan. Nah, ini yang mau kita pelajari hari ini ya, if clause tipe 2. Pengandaiannya
subjek tambah verb 2 atau nanti pakai were tambah complement. Sorry, nih Bapak tertinggal sedikit. Complement ditambah dengan subjek, ya, ditambah dengan would tambah verb 1. If subjek tambah verb 2 atau word tambah complement, ini verbal, ini nominal. Subjek tambah would tambah verb 1, dia unreal atau hayalan, tidak mungkin terjadi. Contohnya gini. If Rahmat had wings, dia gunakan di sini verb 2 ya. He would fly to the sky. Posisi if di awal, ya, ini posisi if-nya di awal. Rahmat would fly to the sky if he had wings. Rahmat akan terbang ke langit jikalau dia memiliki sayap. Nah, kenyataannya adalah jika Rahmat mempunyai sayap, maka dia akan terbang ke langit. Pada kenyataannya Rahmat tidak memiliki sayap sehingga dia tidak bisa terbang ke langit. Jadi ini hayalan ya. Hayalan. Ini yang perlu Ananda pahami sekali ya. Penggunaannya, dia gunakan di sini past modals, kemudian dia gunakan had di sini. Had di sini bukan kata kerja bentuk ketiga ya. Ini bukan bentuk perfect, berarti ini simple past, gunakan bentuk verb 2 dari have. Kenyataannya bahwasanya si Rahmat memang tidak memiliki sayap. Nah, ini yang bentuk verbalnya. Ada lagi yang bentuk nominalnya ya. Kalau misalnya Bapak mau tulis juga ya di sini, misalnya if you were in my shoes, you would do the same. Nah, ini yang penggunaan bentuk nominal. Jikalau kamu berada di posisiku, kamu akan melakukan hal yang sama. Mungkin agak heran ya, Pak, ini kok hubungannya dengan sepatu, tapi terjemahannya kok pakai jikalau Anda berada di posisi saya. Ini seperti idiomatik istilahnya dalam bahasa Inggris ya. Idiomatik itu perumpamaan ya. If you were in my shoes, you would do the same. Jadi jikalau Anda berada di posisi saya gitu. Seolah-olah orang tuh dibawa ke posisi kita, tapi kenyataannya kan tidak. Nah, ini pengandaiannya ya. Atau if I were you, I would never tell that to her, misalnya. If I were you, I would never tell that to her. Nah, ini jikalau saya jadi Anda, saya tidak akan pernah memberitahukan hal itu padanya. Nah, kenyataannya saya tidak akan pernah bisa jadi Anda. Ini if clause tipe 2 ya. Jadi sepertinya ini lebih menganalogikan sesuatu kepada orang lain. Jadi analogi itu perumpamaan, pengandaian ya. Mengandai-andai kita ya. Hampir mirip analogi ya, bukan analogi tapi hampir mirip analogi ya. Penyesuaian terhadap sesuatu tapi sebenarnya tidak mungkin terjadi gitu. Nah, ini F class tipe 2. Ya, yang pertama ada tipe verbal, ini tipe verbal ya, pakai kata kerja. Tapi kalau tipenya definisi seperti penggunaan to be di sini, maka ini termasuk bentuk nominal. Nah, herannya you pakai were bener Pak, tapi I pakai were kok bener? Ini ya, tolong diingat ya, untuk if clause tipe 2 itu to be yang dipakai di dalam if-nya itu adalah were. Mau pakai I, mau pakai she, mau pakai he atau it, tetap menggunakan were. Jadi Ayu Dewi, she, he, it, to be-nya cuma satu, khusus untuk if clause tipe 2 yaitu were. Tolong diingat. Nah, selanjutnya yang perlu diingat, jadi ada catatan khusus ya. Ulang lagi ya, Bapak simpulkan lagi. Pertama, dia gunakan di if-nya kata kerja bentuk kedua, bentuk verbalnya. Kalau bentuk nominalnya seperti ini, dan to be yang dipakai satu-satunya adalah were. Hanya untuk if clause tipe 2, sesudah if-nya itu ya. Kalau nanti Ananda
menggunakan bentuk simple past biasa, ya tetap aturannya ya she was, he was, it was, I was. Tapi kalau misalnya dikasih if depannya, if I was nggak ada, if I were ada, if she were, if he were, it were, baru ada kalau if depannya. Nah, ini if clause tipe 2. Baik, berikutnya adalah tipe 3. If clause tipe 3 di sini ada pola if kemudian subject diikuti dengan had tambah verb 3. Ini aturan dasar bentuk past perfect ya. Kemudian diikuti dengan subject have tambah verb 3. Ini kalau dalam istilah grammar ini ya, ini namanya modals perfect ya. Biasanya modals perfect digunakan untuk penyesalan. Jadi ketika if clause menggunakan pola ini dimaksudkan adalah pengandaian yang tujuannya untuk menyesali sesuatu. Nah, contohnya nih, if Rahmat had chosen to play football instead of going to Puncak with his friend on their motorbikes, he would not have got that terrible accident. Jikalau Rahmat memilih untuk bermain sepak bola daripada pergi ke puncak dengan teman-temannya dengan sepeda motor, dia barangkali tidak akan mendapatkan kecelakaan tersebut. Kenyataannya, Rahmat pergi ke puncak dan mengalami kecelakaan. Nah, ini dia. Jadi ternyata Rahmatnya mengalami kecelakaan. Nah, ini if clause tipe 3 ya. Seperti ini. Jadi dia penyesalan. Jadi ada 3 tipe. Pertama masih mungkin terjadi, yang kedua khayalan ya. Yang ketiga penyesalan. Tipe 2 dan 3 ini udah dekat karena dia sudah tidak mungkin lagi terjadi. Yang satu tidak mungkin terjadi sama sekali ya, karena dia sifatnya khayalan. Yang satu lagi penyesalan, tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Nah, ini if clause tipe 2 dan tipe 3 plus tipe 1. Baiklah, untuk saat ini sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini. Mohon maaf atas suara latarnya ya. Saat ini Bapak merekam di kantor Majelis Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah atau bisa japri ke Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.